Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala hafizahullah ta'ala wa ma'na ya'budun yuwahidun. Qala wa tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Hadha huwa tauhidul uluhiyah. Yang dimaksud dengan makna ya'budun di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya'budun di dalam ayat tersebut maknanya yuwahidun, mengesahkan. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tauhidu huwa ifradullah bil ibadah. Tauhid adalah mengesahkan Allah dalam peribadahan. Hadza huwa tauhidul uluhiyah, dan inilah yang disebut dengan tauhid uluhiyah. Wal ihtimamu bihi aktsarun, dan perhatian terhadap tauhid ini hendaklah lebih besar atau lebih banyak. Kenapa demikian? Li'anna aktsarun nas, karena kebanyakan manusia munkiruna lahu, kebanyakan manusia mengingkari tauhid tersebut. Qala fa huwa a'zamu ma amara Allah bihi. Tauhid itu adalah a'zam, seagung-agung atau sebesar-besar ma amarallahu bihi, apa yang telah Allah perintahkan dengan tauhid tersebut. Jadi perintah Allah yang paling agung, perintah Allah yang paling besar, yaitu memerintahkan untuk bertauhid, memerintahkan untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwa alladhi waqa'a fihi an-niza'i wal khusumati bainal anbiya'i wa ummamihim. Wa huwa alladhi, dan tauhid itulah waqa'a fihi, yang menjadikan atau yang menyebabkan terjadinya an-niza', pertentangan, wal khusumah, dan al-khusumah yaitu pertarungan, atau dalam pengertian terjadi pertentangan, permusuhan bainal anbiya, antara para nabi wa ummamihim, dan umatnya. Karena masalah tauhid, maka para nabi dimusuhi oleh umatnya, oleh umat yang mengingkarinya tentunya. Lantaran tauhid pula para nabi kemudian diupayakan untuk dibunuh, diusir dari kampung halamannya. Itu adalah akibat dari mendakwahkan tauhid. Kita lihat Rasulullah SAW ketika berada di Makkah, awal pertama, tahun kedua, tahun ketiga, terus permusuhan yang dilakukan oleh para pemuka musyrikun Quraisy itu disebabkan karena tauhid. Kenapa kita katakan karena tauhid? Karena pada waktu itu Rasulullah SAW yang didakwahkan kepada umatnya adalah tentang asyhadatain, pengakuan bahwasannya la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang patut atau berhak untuk diibadahi kecuali hanya Allah, dan Muhammad adalah utusannya. Jadi ketika awal kali berdakwah di Makkah, Nabi Muhammad SAW dimusuhi lantaran dakwah tauhid ini. Karena pada masa itu belum diperintahkan untuk sholat, belum turun kewajiban untuk menunaikan puasa dan menunaikan syariat-syariat lainnya. Yang ada pada waktu itu adalah menyelamatkan manusia dengan kalimat tauhid itu. Yang ada pada waktu itu adalah dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dengan tauhid, di mana
dakwah itu dilakukan agar manusia mengucapkan, meyakini tentang kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Namun ketika dakwah itu dilancarkan hanya menuntut seseorang mengucapkan kalimat syahadatain, tapi kemudian orang-orang Quraisy, musyrikun Quraisy memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi hanya mengajak orang untuk mengesahkan Allah saja. Belum mengajak untuk diperintahkan, diwajibkan sholat, berpuasa dan yang lainnya. Tetapi hanya mengajak manusia untuk bertauhid. Maka inilah yang menyebabkan an-niza'u wal khusumatu, yang menyebabkan pertentangan dan permusuhan di kalangan orang-orang musyrikun Quraisy terhadap para nabinya, terhadap Rasulullah SAW, dan demikian juga di kalangan umat terhadap para nabinya. Qala wa'adhamu ma naha anhu asyirku wa'adham, dan sebesar-besar larangan asyirku, yaitu kesyirikan. Puncak daripada larangan yang dilakukan oleh Rasul, yang didakwakan oleh Rasulullah SAW adalah asyirku, karena syirik merupakan bentuk maksiat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah a'zam, sebesar-besar larangan. Qala wa qad madha ta'rifu, dan telah berlalu tentang definisinya. Wastadalla Asy-Syaikh berdalil ala hadainil amrain, atas dua perkara ini, a'ni a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhid wa a'dhamu ma naha anhu asyirku. Terhadap dua perkara ini beliau Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah mengemukakan dalil biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Qala wa'budullaha hadza amrun, wa'budu adalah fi'il amr, dan ini adalah bentuk perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk apa? Untuk beribadah hanya kepada Allah. Dan ini adalah amrun, perintah. Adapun kalimat penggalan ayat lain, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kalian sekutukan terhadap Allah syai'a, dengan sesuatu pun. Hadza nahyun, dan ini adalah larangan. Wala tusyriku, jangan kalian sekutukan Allah dengan sesuatu pun. Maka di dalam ayat ini, yaitu surat An-Nisa ayat ke-36, di situ terdapat amrun wa nahyun, perintah dan larangan. Manusia diperintahkan untuk mengesahkan Allah dan dilarang untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa hadza ma ta'udunahu minallahi ya'muru bi'ibadatihi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang apa yang diperintahkan di dalam peribadahan kepadanya. Wa yanha 'anil syirki bihi, dan larangan untuk melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi dzalika raddun 'ala ba'dil muntasibin ila da'wati alladhi yaqulun yu'marul insanu bil iman. Wa fi dzalika, dan di dalam ayat itu, raddun, terdapat bantahan, ala ba'dil muntasibin, atas orang-orang yang menisbatkan dirinya, yang mengaitkan dirinya ila da'wati, kepada dakwah. Entah itu mubalik, entah itu da'i, entah itu ustaz, entah itu cikgu, yang intinya mereka berkecimpung di dalam dakwah, di mana mereka menyatakan alladzina yaqulun yu'marul insan bil iman,
Manusia itu hanya diperintah untuk beriman saja. Manusia itu hanya diperintah untuk beriman saja. Artinya di situ tidak ada larangan, tidak ada larangan untuk berbuat syirik. Ya. Hanya diperintah beriman saja. Yu'allimul iman wa yatruk. Diajarkan keimanan, kemudian setelah itu ditinggalkan. Qala fa innal imana yanhahu 'anil ma'asi. Karena sesungguhnya keimanan itu merupakan larangannya dari melakukan kemaksiatan. Dengan keimanan itu seseorang tercegah dari kemaksiatan. Subhanallah, Maha suci Allah. Antum a'lamu amillahu wa rasuluh. Engkau yang lebih tahu atau Allah dan Rasulnya yang lebih faham, lebih tahu. Ini syubhat ataupun perkataan dari orang-orang yang memiliki pandangan yang sesat, pemikiran yang sesat, menganggap bahwasanya dengan iman itulah seseorang akan tercegah dari kemaksiatan. Model-model kebatinan itu seperti ini. Cukup manusia itu hatinya yang penting, batinnya yang penting. Sehingga apa? Sehingga kalau dia wanita tidak perlu pakai jilbab, yang penting kan hatinya. Maksudnya apa? Maksudnya budi pekertinya, maksudnya akhlaknya. Adapun masalah jilbab, kalau dia hatinya tidak beres, maka sama saja. Nah, itu kan begitu subhatnya. Subhatnya senantiasa demikian. Buat apa pakai jilbab kalau hatinya rusak? Itu subhatnya. Padahal Islam tidak mementingkan salah satu dan tidak meremehkan salah satu. Jilbab penting di dalam syariat Islam, karena itu adalah amalan yang sifatnya bil jawarih, amalan yang sifatnya lahiriah. Adapun masalah hati juga dipentingkan di dalam Islam, karena hati pun memiliki amalan. Apa itu amalan hati? Seperti sabar, mahabbah, mencintai Allah dan Rasulnya, itu adalah amalan hati. Bertawakal hanya kepada Allah, itu adalah amalan hati. Ikhlas, niat karena Allah, itu adalah amalan hati. Maka hati juga dipentingkan di dalam Islam. Tidak kemudian meremehkan salah satunya. Semuanya penting. Karena amalan-amalan ibadah di dalam Islam itu tidak semata-mata amalan yang terkait masalah hati, tetapi ada juga amalan itu terkait dengan lisan, terkait dengan gerak tubuh anggota badan kita. Seperti sholat misalnya. Sholat membutuhkan niat. Niat adalah amalan hati. Otomatis di sini amalan hati diperlukan. Kemudian ketika takbiratul ihram, dia mengucapkan Allahu Akbar, lisannya harus mengucapkan. Kemudian tangannya harus digerakkan. Dan ini menunjukkan bahwasannya di situ terdapat amalan lisan dan amalan anggota tubuh. Oleh karena itulah seluruh komponen yang ada pada diri manusia, baik itu hati, baik itu lisan, baik itu anggota tubuh yang lainnya, adalah semuanya dipentingkan di dalam menunaikan ibadah. Tidak satu kemudian diremehkan, tidak satu kemudian diingkari, tidak satu kemudian ditiadakan. Semuanya dibutuhkan di dalam ajaran agama ini untuk menunaikan ibadah secara sempurna atau lebih sempurna atau mendekati kesempurnaan, sehingga amalan hati, amalan lisan, amalan anggota tubuh itu harus diterapkan di dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu a'lamu bima yajibu lahu wa bima yakrahu. Allah Maha mengetahui bima yajibu lahu, dengan apa-apa yang diwajibkan padanya,
wa bima yakrahu, dan dengan apa-apa yang dibencinya, wa rasuluhu a'lamul khalq, dan sesungguhnya Rasul Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui tentang keadaan makhluk Allah Subhanahu wa taala bisyar'illah, dengan syariat Allah taala. Qala sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu lam yakun nabiyyun, maka sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun qabli, sebelum aku, illa dalla ummatahu, kecuali dia memberi petunjuk kepada umatnya, ala khairi, memberi petunjuk kepada kebaikan, memberi petunjuk kepada kebaikan, ma ya'lamuhu laha, apa yang telah dia ketahui kepada umat tersebut, diberinya petunjuk kebaikan, wa hadzaraha syarra, dan para nabi tersebut juga memperingatkan umatnya untuk tidak terjatuh kepada kejelekan, ma ya'lamuhu laha, di mana kejelekan itu diketahui oleh nabinya, dan nabinya kemudian memberitahukan, mengajari kaumnya atau umatnya agar tidak terjatuh kepada kejelekan tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam Kitabul Imarah, bab wujubul wafa bi bai'atil khulafa al-awwal fal awwal. Hadis nomor 4753. Maka berdasarkan hadis ini, bahwasannya Nabi, para anbiya itu mengajarkan kepada umatnya tentang kebaikan, mengajarkan umatnya tentang kejelekan itu apa, mengajarkan kebaikan, untuk umatnya diperintah mengerjakannya, mengajarkan kebaikan agar umatnya, untuk kemudian umatnya diperintah mengerjakan kebaikan tersebut. Memberi tahu tentang kejelekan bukan berarti agar umatnya terjatuh kepada kejelekan tersebut, tetapi dimaksudkan agar umatnya menjauh dari kejelekan tersebut. Artinya memberitahu kejelekan, dan kejelekan itu dilarang oleh Nabi melalui lisan nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala hakadha da'watu, demikian itulah dakwah. Fa da'watullahi ala basiratin, maka dakwah menyeru kepada jalan Allah ala basiratin, harus berdasarkan basirah. Basirah sebagaimana telah kita ketahui maknanya adalah al-ilmu. Dakwah berdasarkan basirah artinya berdasarkan al-ilmu, yaitu berdasarkan Al-Quran was sunnah dengan pemahaman salafus saleh. Selain itu, basirah juga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam Qaulul Mufid. Yang dimaksud dengan basirah adalah al-ilmu bihalil mad'u, ilmu pengetahuan tentang keadaan mad'u. Kenapa demikian? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan ini karena berdasarkan hadis dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pesan wasiat kepada Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, ketika mereka berdua akan diutus untuk berdakwah ke negeri Yaman. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya engkau, wahai Mu'adz, wahai Abu Musa, bahwasanya engkau akan datang kepada satu kaum, yang kaum tersebut adalah dari kalangan ahlul kitab. Hadis ini menunjukkan bahwasannya Nabi mengajari para sahabatnya untuk mengetahui tentang hal ihwal mad'u, orang yang akan didakwahinya. Hendaklah dia memahami kondisi lapangan,
hendaklah dia memahami kondisi yang terjadi di antara orang-orang yang akan didakwahinya tersebut. Maka ini dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah termasuk dalam kategori ala basiratin, yaitu ilmu yang terkait dengan keadaan mad'u, terkait dengan keadaan orang yang akan didakwahi. Qala taksiyan bi rusulihi, yaitu dengan taksiyan, meniru, mencontoh bi rusuli sallallahu alaihi wasallam terhadap rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tatadammanul amr bi ta'ati, maka meliputi perintah untuk melakukan ketaatan wa a'dhamuha at-tauhid, dan termasuk seagung-agung ketaatan, sebesar-besar ketaatan adalah at-tauhidu, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahyu 'anil ma'asi, dan larangan untuk melakukan perbuatan maksiat. Wa a'dhamuha, dan sebesar-besar perbuatan maksiat asyirku billah, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa fi sahihain 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dan di dalam kitab As-Sahihain, yaitu kitab Bukhari dan Muslim, dari Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyud dzanbin a'zam, dosa apakah yang paling besar? Qala an taj'alallaha niddan, yaitu dosa yang paling besar itu ketika engkau menjadikan Allah, an taj'ala lillahi niddan, engkau telah menjadikan bagi Allah niddan, ada tandingan-tandingan. Artinya ada makhluk lain yang disetarakan, yang disamakan kedudukannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makhluk itu disembah sebagaimana dia menyembah kepada Allah. Makhluk itu dimintai, ketika dia berdoa datang kepada makhluk itu sebagaimana dia berdoa kepada Allah. Dia merasa takut kepada makhluk itu sebagaimana dia takut kepada Allah. Maka yang demikian ini dijadikan makhluk itu sebagai sebagai tandingan yang dijadikan Tuhan yang setara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka, engkau menjadikan bagi Allah tandingan padahal Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan dirimu. Qultu, maka Abdullah bin Mas'ud bertanya lagi, inna dzalika la'azimun, sesungguhnya jika demikian ini teramat besar. Tsumma madza, kemudian apalagi wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, an taqtula waladaka khasyata ayyut'ama ma'aka, engkau membunuh anak-anakmu lantaran khasyah, merasa takut. Takut apa? Ayyut'ama ma'ak, takut dia makan bersama engkau. Artinya apa? Khawatir dirinya tidak bisa memberi makan kepada anak itu. Khawatir kalau nanti banyak anaknya tidak bisa memberi makan. Jatah makan orang tuanya terkurangi, jatah anak-anaknya juga kesulitan. Maka yang demikian ini tidak boleh, karena termasuk apa? Termasuk adzanbun a'zam, termasuk dosa yang paling besar. Qultu, kemudian aku bertanya lagi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Qala, maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Antuzaniya halilata jarik." Engkau menzinahi istri tetanggamu. Engkau menzinahi istri yang itu adalah
istri orang lain yang itu adalah tetanggamu. Ini adalah perbuatan yang sangat besar dosanya. Ada 3, yaitu dosa yang paling besar di sini menjadikan Allah ada tandingan-tandingan padanya. Kemudian yang kedua, bahwasannya engkau membunuh anak-anak lantaran takut tidak bisa memberi makan. Yang ketiga, berzina dengan istri tetangga dirinya. Wal'iyadzubillah, kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzalallahu tasdiqa nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi hadhil ayat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan tasdiq, pembenaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam ayat ini. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Surat Al-Furqan ayat 68. Di dalam surat ayat Al-Furqan, di dalam Al-Furqan ayat ke-68 ini terdapat 3 kategori termasuk dosa yang paling besar. Yang pertama, walladzina, orang-orang yang mendapat keutamaan, yaitu walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar, yaitu orang-orang yang tidak menyeru, tidak berdoa kepada Allah dengan ilah yang lainnya. Artinya menyetarakan, selain dia berdoa kepada Allah, juga dia ada ilah lain, sesembahan lain. Orang yang tidak melakukan ini, maka dia adalah termasuk orang yang mendapatkan kebaikan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallah, dan mereka tidak melakukan pembunuhan terhadap yang diharamkan oleh Allah. Membunuh itu dihalalkan, membunuh kepada seorang muslim itu dihalalkan dengan 3 sebab. Yang pertama, karena muslim yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, yaitu dalam masalah qisas. Yang kedua, pezinah muhsan, orang yang sudah menikah kemudian berzina, maka ini boleh dibunuh dengan pengertian dirajam. Itu yang ketiga, yang kedua. Yang ketiga apa? Qisas, rajam. Riddah, iya, murtad, betul. Yang ketiga adalah bagi kalangan murtad, orang yang pindah agama. Itu pun setelah ditegakkan iqamatul hujjah kepada dia. Dinasehati dulu dia, dan yang menegakkan hukum adalah pemerintahan Islam. Setelah dinasehati masih tetap tidak mau kembali memeluk Islam, maka boleh dibunuh oleh pemerintahan Islam. Itu 3 jiwa yang boleh dihilangkan atau dibunuh. Qala al-ayah, "Fanzuru madza tadammana al-hadits." Maka lihatlah oleh kalian apa yang terkandung di dalam hadis tersebut. Laqad tadammana manahi, dan sungguh di dalam hadis itu mengandung larangan. Wa 'adhamuha asyirku billah, dan sebesar-besar larangan itu adalah larangan untuk menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Faidan, kalau demikian, hadzal qail, orang yang menyatakan bahwasanya cukup iman saja, alladzi yad'un nas ilal iman, yaitu orang yang berdakwah kepada manusia dengan mencukupkan hanya kepada masalah iman saja, wa yad'u ila tarkihim ba'da dzalik, dan kemudian menyerukan agar manusia mereka meninggalkan setelah ada keimanan pada dirinya. Imma jahilun bi fiqhi da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma dia itu orang jahil, tidak paham yang dimaksud dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa imma dhallin mudil,
ima dia itu sesat dan menyesatkan, sahibu bid'ah, dan dia adalah pelaku orang yang terjatuh kepada kebid'ahan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.